Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Feni Maria dengan NPM G1D1998. Di sini saya dari kelompok 8 Praktikum Sistem Mikroprosesor. Baiklah, saya akan memenuhi tugas dari praktikum saya modul 1 yang berjudul Second Segment. Seperti yang diketahui, tujuan dari praktikum ini adalah 1. Mengetahui tipe dari second segment. Yang kedua, membuat program untuk second segment. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori tentang second segment, di mana second segment ini merupakan sebuah alat peraga untuk menampilkan data yang diinginkan. Di mana second segment ini terdiri dari second segment display yang merupakan sebuah rangkaian untuk menampilkan beberapa angka secara desimal maupun heksadesimal. Second segment itu sendiri terdiri dari 7 sisi yang ditandai atau diwakilkan oleh A, B, C, hingga G. Second segment dibagi atas 2 tipe, yaitu common anoda dan common katoda, di mana common anoda merupakan kutub anoda pada LED yang tersambung satu dengan yang lainnya, sedangkan common katoda merupakan kutub katoda LED yang tersambung satu sama lainnya. Pada praktikum second segment ini dilakukan percobaan sebanyak 2 kali. Yang pertama, percobaan untuk menampilkan karakter. Di sini kita akan menampilkan beberapa karakter angka secara satu persatu. Yang kedua, percobaan control tab, di mana di sini kita akan menampilkan beberapa buah angka secara langsung dengan menggunakan delay, di mana nilai-nilainya ini disesuaikan dengan NPM masing-masing, yaitu NPM 28 berarti 280. Alat yang digunakan pada praktikum ini yang pastinya adalah laptop dan menggunakan 2 buah aplikasi, yaitu aplikasi Arduino IDE dan aplikasi Protes untuk merangkai rangkaian percobaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada aplikasi Arduino IDE nantinya akan disusun beberapa kode program yang akan dimasukkan ke Arduino yang telah dirangkai pada Proteus. Baiklah, di sini kita akan membahas secara satu persatu mengenai kode program yang ada pada Arduino IDE dan rangkaian yang ada pada Proteus. Baiklah, inilah kode program yang digunakan pada Arduino IDE yang dapat kita peroleh pada langkah percobaan. Dapat dilihat, ini adalah sisi A yang akan disambungkan dengan sisi 0 pada Arduino, dimana ini dapat kita lihat lebih lanjut pada rangkaian Arduino di Proteus, dan begitu seterusnya. D dipasangkan pada sisi bagian 1 pada Arduino, C pada bagian sisi 2, dan seterusnya. Lalu void loop, dimana ini merupakan perintah yang akan kita ubah-ubah untuk data yang akan kita tampilkan. Di sini terdapat void loop sebanyak 2 buah, yaitu percobaan 1 dan percobaan 2. Untuk menampilkan percobaan 1, maka kita harus menutup percobaan 2 dengan memberikan garis miring dan tanda bintang pada awalannya dan garis bintang dan garis miring pada akhirannya. Lalu pada percobaan pertama terlihat kode program 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9, dan inilah data-data yang akan kita tampilkan nantinya. Pada keadaan seperti ini adalah suatu keadaan di mana nanti second segment ini tidak akan menampilkan angka karena terdapat garis miring di depan angka-angka tersebut. Dan untuk menampilkan angkanya, kita tinggal menghapus tanda miring yang ada, misalnya 5, berarti kita hapus garis miring sebanyak 2 buah itu, hapus. Nah, untuk menampilkan angka lain, tetapi kita tidak mau menampilkan angka 5, maka kita tinggal menambahkan garis miring lagi pada angka 5 dan kita ingin menampilkan angka yang kita inginkan, dan misalnya adalah 1, dan begitulah seterusnya. Dan untuk menampilkan percobaan kedua, kita membuka kode program pada kedua percobaan dengan menghapus tanda garis miring dan bintang. Nah, terdapat nilai delay, dimana delay yang terlihat pada kode program yaitu 310, dan nanti ini bisa disesuaikan dengan nilai NPM masing-masing
misalnya NPM saya yaitu 280. Lalu untuk menampilkan angkanya sama seperti pada percobaan yang pertama, misalnya kita ingin menampilkan angka 0, 4, dan 9, kita tinggal menghapus garis merah yang terdapat pada nama angka tersebut. Dan jika kita ingin menampilkan angka lain dan bukan angka 0, 4, dan 9, kita tinggal menambahkan garis miring pada depannya. Kita tampilkan angka yang lain dengan cara menghapus garis miring depannya, misalnya angka 2 dan 3. Nah, kita hapus. Nah, nanti akan tampillah angka 2 dan 3 dengan nilai sebesar nilai NPM kita. Dan perintah yang akan memberikan kepada Arduino yang untuk ditampilkan segmen yaitu ada void 0, 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya sampai dengan 9. Misalnya kita ingin menampilkan angka 0, maka pada bagian segmen A akan high berarti hidup, sedangkan B akan high juga hidup, dan seterusnya hingga F untuk menghidupkan angka 0. Sedangkan pada angka 0 yang mati adalah bagian D, yaitu bagian tengah pada sisi segmen, berarti bagian D low, dan seterusnya sampai angka 1, 2, 3 yang dapat dilihat pada layar. Baiklah, inilah rangkaian yang akan kita gunakan pada aplikasi Proteus, di mana kita menggunakan Arduino Uno 7 segmen, pastinya ground, dan sumber tegangan berupa sumber tegangan DC. Dan mari kita kembali mengulangi rangkaiannya. Nah, di sini kita akan menggunakan Arduino Uno, di mana Arduino Uno ini dapat kita temukan pada komponen mode dan kita menekan P. Lalu pada checkboardnya bisa kita cari Arduino Uno. Oke, lalu kita tampilkan Arduino Uno-nya. Supaya lebih mudah kita putar. Lalu untuk mencari segmennya, di mana segmen yang kita gunakan yaitu 7 seg concat blue. Berarti kita kembali mencarinya di komponen mode. Lalu kita menekan P. Lalu kita cari 7 seg dan segmen concat blue. Lalu oke, lalu kita tekan pada layar untuk menampilkannya. Lalu untuk sumbernya kita menggunakan sumber tegangan DC yang dapat kita cari dengan klik kanan base, lalu kita cari generator DC. Lalu untuk groundnya dapat kita klik kanan base dan terminal ground. Nah, langsung saja pada rangkaiannya sesuai dengan kode program yang kita gunakan, di mana pada sisi A akan dihubungkan pada sisi 0 di Arduino. Berarti dari 0 ke bagian A pada segmen. Lalu seterusnya 1 untuk B, 2 untuk C, 3 untuk D, 4 untuk C, dan seterusnya hingga G, dan pada sisi Arduino hingga angka 6. Lalu langsung saja kita beri tanda, misalnya ini adalah A, lalu kita beri tanda aja, klik kanan, flash di label, dan kita beri nama A, B, hingga Y. Dan setelah itu ground pada segmen akan disambungkan ke ground, dan pada ground akan disambungkan ke IDC pada zona A, GND pada Arduino. Lalu tegangan berupa tegangan DC-nya kita hubungkan ke PCC pada Arduino Uno. Lalu jangan lupa kita ubah tegangannya sebesar 5 volt. Dan inilah rangkaian yang akan kita gunakan nantinya pada percobaan.
Langsung saja ke percobaan yang pertama, yaitu percobaan untuk menampilkan karakter. Di sini kita akan menampilkan karakter angka secara satu persatu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, langsung saja awalnya kita akan mengatur kode program pada Arduino IDE. Misalnya kita ingin menampilkan angka 3, dimana sebelum mengkompilnya kita harus menutup percobaan kedua. Dan pada angka 3 pada percobaan pertama kita harus menghapus garis miringnya. Lalu sebelum mengkompilnya kita mengklik file, preference, dan harus menceklis compilation dan upload agar file hexnya atau .hex-nya nanti bisa dimunculkan setelah kita compile. Lalu oke. Nah, ini setelah semuanya diatur, kita langsung saja mengkompilnya. Lalu kita tunggu hingga kompilnya selesai. Setelah kompilnya selesai atau done compiling, lalu kita mencari file dan hexnya untuk kita kopikan dan akan kita masukkan ke Arduino yang telah kita rangkai di aplikasi Proteus. Lalu kita copy. Lalu langsung saja kita buka aplikasi Proteus yang telah kita rangkai tadi. Lalu kita klik dua pada Arduino. Lalu pada program file kita masukkan file .hex tadi. Lalu oke. Setelah itu kita langsung saja merun rangkaiannya. Dapat dilihat pada 7 segmen muncul angka 3, di mana ini sesuai dengan kode program yang kita sesuaikan dan kita masukkan ke dalam Arduino Uno pada rangkaian telah kita rangkai pada Proteus. Di mana seperti yang kita ketahui, jika kita ingin menampilkan angka 3, berarti bagian A yang merupakan bagian atas, B, G, C, dan D itu berada dalam kondisi high, sedangkan bagian F dan E-nya berada dalam kondisi low, sehingga akan menampilkan angka 3. Lalu selanjutnya kita akan mencoba kembali untuk lebih melatih keahlian kita dalam menampilkan angka. Misalnya kita sekarang ingin menampilkan angka 5. Langsung saja kita atur pada kode program di Arduino IDE-nya dengan cara kita menutup kembali angka 3 yang telah kita buka, lalu menghapus garis miring pada 5 untuk menampilkan angka 5 nantinya. Lalu langsung saja kita compile karena pada preference-nya tadi telah kita checklist compilan dan uploadnya. Langsung saja kita compile untuk menampilkan dan memperoleh file .hex-nya. Langsung saja. Lalu kita tunggu hingga compile-nya selesai dan kita memperoleh file .hex-nya. Selesai, langsung saja kita cari filenya. Dan inilah filenya, langsung kita kopikan. Dan langsung kita masukkan ke Arduino Uno seperti pada kita menampilkan angka 3 tadi. Kita masukkan dan oke. Lalu langsung saja kita run rangkaiannya. Dan seperti yang terlihat pada layar, terbentuklah angka 5 pada 7 segmen, di mana pada 7 segmen bagian A, F, G, C, dan D dalam kondisi high, sedangkan bagian B dan E-nya dalam kondisi low untuk menampilkan angka 5. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan control tab, di mana di sini kita akan menampilkan beberapa karakter angka secara langsung dengan menggunakan delay yang disesuaikan dengan NPM. Langsung saja kita atur pada kode program yang terdapat pada Arduino IDE tadi. Sebelumnya kita harus memastikan bahwa angka pada percobaan pertama harus kita tutup semua. Lalu pada percobaan kedua kita membuka rangkaiannya dengan cara menghapus tanda bintang dan garis miring di awal dan akhiran kode programnya. Lalu dapat kita atur angka yang ingin kita tampilkan. Misalnya kita ingin menampilkan angka 1, 2, dan 3.
Langsung saja, seperti pada percobaan pertama, kita hapus garis miring pada angka yang ingin kita tampilkan dan kita memberikan garis miring pada angka-angka yang sedang terbuka. Sebenarnya kita ingin menampilkan angka 1, 2, 3, saat ini kita hapuskan garis miringnya 2 dan 3. Lalu kita pastikan angka lainnya berada dalam kondisi tertutup. Nah, inilah kode program yang akan kita gunakan untuk percobaan konverted. Langsung saja kita compile. Nah, mari kita tunggu compile-nya hingga kita memperoleh file.txt untuk kita kopikan dan kita masukkan ke Arduino pada rangkaian Proteus setelah kita rangkai. Dan compile-nya selesai. Langsung saja kita cari file.txt-nya. Setelah kita menemukannya, maka kita langsung saja mengkopinya dan kita masukkan ke Arduino yang terdapat pada Proteus yang telah kita rangkai. Copy, langsung saja buka Proteusnya, lalu kita tekan Arduino-nya, kita masukkan programnya, lalu OK, dan kita langsung run rangkaiannya. Angka 1, angka 2, angka 3. Seperti yang dilihat pada gambar, dapat dilihat bahwa angka 1, 2, dan 3 muncul pada segmen pada delay yang kita sesuaikan. Dan setelah angka 3 muncul dan delaynya habis, maka akan kembali pada angka pertama, angka 1, 2, dan 3, dan begitu seterusnya hingga rangkaian tersebut kita hentikan dengan cara menstopkannya. Baiklah, sekian hasil presentasi saya tentang tugas praktikum saya modul 1 yang berjudul Cerdas Segmen. Di sini saya dapat menarik kesimpulan berdasarkan tujuan pada praktikum ini. Yang pertama, di mana cerdas segmen itu terdiri dari 2 tipe, yaitu common anoda dan common katoda. Di mana common anoda itu sendiri merupakan kutub anoda pada LED yang tersambung satu dengan yang lainnya. Sedangkan common katoda merupakan bagian dari katoda LED yang tersambung satu dengan yang lainnya. Lalu kesimpulan kedua yaitu cara pembuatan kode program untuk segmen dapat kita kembali ke percobaan yang telah kita lakukan tadi, di mana nantinya program tersebut akan kita atur sesuai dengan angka yang ingin kita tampilkan hingga kita compile untuk mendapatkan file.txt-nya. Setelah mendapatkan file.txt itu, kita akan mengkopikan dan kita masukkan ke Arduino pada rangkaian Proteus yang telah kita rangkai. Setelah itu, kita akan merun rangkaiannya sehingga diperolehlah angka-angka yang kita butuhkan. Dan pada percobaan counter tape itu digunakan delay yang disesuaikan dengan MPM masing-masing, yaitu sesuai MPM saya yaitu 280. Sekian hasil presentasi saya tentang rangkaian, percobaan, tujuan, dan menarik kesimpulan berdasarkan tujuan dan yang saya peroleh dari praktikum serta pembuatan laporan pada modul 1 segmen. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih.